Coba lihat betapa dahsyatnya mereka membangun opini masyarakat dunia sekarang ini, sehingga salah satu efeknya kepada umat Islam adalah anggapan bahwa bersilaturahim itu jangan dilakukan karena bisa menimbulkan ancaman kesehatan, ancaman penularan. Ya, akhirnya dikorbankan, bersilaturahim itu dikorbankan. Ya. Begitu juga dengan urusan jenazah saudara-saudara kita. Ya. Kita harus merelakan, menyaksikan mereka dikelola jenazahnya dengan cara yang tidak syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra. Wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, Ramadan Mubarak. Kita hari ini berada di hari Senin, di tanggal 26 bulan April 2021, di pertengahan Ramadan. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita bisa meneruskan bahasan demi bahasan kita. Dan kali ini kami ingin mengangkat perkara yang disebut dengan Furqan. Dalam suratul Baqarah 185, Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan awal mula Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan dari petunjuk itu serta Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang diperintahkan Allah dan dilarang Allah, antara yang halal dengan yang haram, antara sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bid'ah. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga masih berkaitan dengan Ramadan, yaitu ketika Allah turunkan syariat as-siyam di surat Al-Baqarah 183. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian ibadah siyam, puasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian menjadi bertakwa. Nah, kemudian dari dua ayat ini, 185-183, kita lihat tempat lain lagi, surah Al-Anfal ayat 29. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Hai orang-orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah jadikan furqan dalam dirimu. Masya Allah Ta'ala, betapa terlihat berkait, berkelindan ya. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran yang mempunyai beberapa sasaran, petunjuk bagi manusia, penjelasan-penjelasan petunjuk, serta Al-Furqan. Sementara
Di bulan Ramadan itu selama 1 bulan penuh umat Islam exercise dengan ibadah khusus, yaitu ibadah siam, untuk mencapai takwa. Sementara dengan takwa itu seorang muslim membangun buah dari takwa yang disebut dengan furqan dalam dirinya. Nah, bisa Anda bayangkan kalau kita sukses mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, interaksi peribadatan, interaksi amaliyah, ya, tentunya dengan siam di siang hari, dengan qiyam di malam hari, dengan tilawatil Quran, tadabburil Quran, Masya Allah. Kemudian kita memiliki takwa yang menghasilkan furqan dalam diri kita. Lalu dia bertemu dengan Al-Furqan dalam Al-Quran. Apa jadinya? Kalau di dalam kitab Ibnu Katsir, ayat 29 surat Al-Anfal tadi, ketika Allah berfirman, hai orang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah berikan furqan. Furqan di situ maknanya jalan keluar dari berbagai permasalahan. Dan ini berarti berkaitan juga dengan surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lakum wa may yattaqillaha yaj'al lakum yakhruju wa may yattaqillaha yaj'al laka makhraja, ya, diberikan jalan keluar kepada kita jika kita bertakwa, barang siapa yang bertakwa. Jadi Masya Allah, ya. Nah, ketakwaan yang melahirkan jalan keluar ini dari orang tersebut itu tentu berkaitan erat dengan berapa dekatnya dia dengan Al-Quran, berapa kuatnya ta'amul, ya, interaksinya dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran sendiri adalah furqan, pembeda, sehingga jalan keluar yang dia ditunjuki oleh Allah kepadanya akan membuat dia tetap mampu membedakan hak wal batil. Ya, dan ini menjadi sangat penting kalau kita kaitkan dengan zaman yang sedang kita jalani sekarang ini. Ini zaman berat, ini zaman yang digambarkan Nabi kaqita'il lailil muzlim. Ya, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah, begitu banyak fitnah sehingga dunia menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Ini zamannya, zaman di mana Allah izinkan kaum kufar, bahkan kaum kafir harbi memimpin dunia ini, kaum Yahudi memimpin dunia ini, orang-orang yang jahat, orang-orang yang pikirannya sangat dunia oriented, sehingga apa saja akan mereka raih demi kemaslahatan dunianya. Maka mereka merancang berbagai skenario, berbagai rencana, berbagai konspirasi untuk menimbulkan permasalahan bagi umat manusia. Nah, di zaman seperti ini, jika kita tidak memiliki kecukupan takwa sehingga memiliki furqan, kemampuan untuk mencari jalan keluar, dan tidak memiliki kecukupan keakraban dengan Al-Quran sehingga kita mengerti, mampu membedakan hak wal batil, kita akan tersesat. Kita akan sadar tidak sadar mengikuti arus dari pihak yang memimpin dunia sekarang ini, al-Yahud wan Nasara, sehingga sadar tidak sadar kita malah menjadi pendukung mereka. Bukannya kita berusaha menjaga identitas kita, menjaga kepribadian muslim kita, bukan kita menjaga keistiqomahan kita, tapi kemudian, ya, karena canggihnya mereka menebar reasoning, ya, alasan-alasan untuk melakukan keanehan-keanehan yang ada sekarang ini, seolah-olah kita pun termakan, kita pun merasa, wah ini bagus, ini jalannya. Padahal semua itu adalah dalam rangka menyesatkan manusia. Makanya kalau kita memiliki interaksi dengan Al-Quran yang cukup dan kita yakini furqan muncul dalam diri kita, kita tidak akan mudah begitu saja mengikuti. Salah satu contoh misalnya dalam surat Al-Baqarah 217, jelas Allah menyingkap ambisi mereka
Apa ambisi mereka? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kaum kafir harbi, kafir yang punya mentalitas memerangi umat Islam. Mereka itu tidak akan henti-hentinya. 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun. Mereka tidak akan henti-hentinya memerangi kalian sampai kalian murtad dari agama kalian seandainya mereka sanggup. Coba lihat betapa dahsyatnya mereka membangun opini masyarakat dunia sekarang ini, sehingga salah satu efeknya kepada umat Islam adalah anggapan bahwa bersilaturahim itu jangan dilakukan karena bisa menimbulkan ancaman kesehatan, ancaman penularan, ya. Dan kalau tertular mati urusannya, seolah-olah kematian itu sudah di depan mata. Akhirnya dikorbankan, bersilaturahim itu dikorbankan, ya. Begitu juga dengan urusan, ya, jenazah-jenazah saudara-saudara kita, ya. Kita harus merelakan, menyaksikan mereka, ya, dikelola jenazahnya dengan cara yang tidak syar'i, ya. Ini kan semestinya kita merasa tersinggung dan kita mesti berpikir keras, apa iya sedemikian rupa harus, ya, tidak dikelola dengan tata cara tajhizul janais, pengelolaan jenazah yang syar'i. Dan masih banyak lagi. Kita tidak bisa saling tersenyum satu sama lain karena diharuskan menutup mulut kita, hidung kita. Kita tidak bisa saling berjabat tangan, yang padahal kata Nabi, 2 muslim bertemu berjabat tangan maka rontoklah dosa-dosa mereka. Bahkan yang paling serius sudah barang tentu adalah perkara yang sudah sering saya angkat, yaitu sholat kita pun harus kita rubah dari tata cara yang dicontohkan Nabi. Padahal Nabi jelas tegas menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi saudaraku rahimakumullah, memang inilah zaman yang jika kecukupan takwa kita tidak memadai, niscaya tidak memadai pula furqan kita. Jika kedekatan kita dengan Al-Quran tidak memadai, maka nilai-nilai Al-Furqan dari Al-Quran itu tidak akan meresap dalam diri kita, sehingga kita bisa ikut-ikutan menyatakan yang buruk menurut Allah baik menurut mereka, lalu kita mengutamakan baik menurut mereka, bukan yang buruk menurut Allah. Yang baik menurut Allah, yang buruk menurut mereka, kita ikuti buruk menurut mereka, bukan baik menurut Allah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman. Allahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا صل وسلم دائما